Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulenisa dengan NIM 3219083 akan menjelaskan materi tentang pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ialah pasar di mana jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan jumlah penjual, sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang pertama yaitu pasar monopoli, yang mana pasar ini sepenuhnya dikuasai oleh penjual. Pada pasar monopoli ini, penjual memiliki kekuasaan dalam menetapkan harga, sehingga penjual dapat menaikkan dan menurunkan harga dengan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Ciri-ciri pasar persaingan monopoli yang pertama yaitu terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua yaitu tidak ada barang pengganti bagi barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu perusahaan sebagai penetapan harga. Yang keempat yaitu tidak adanya hambatan atau tantangan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Selanjutnya yaitu kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan atau memperoleh keuntungan yang banyak. Yang kedua yaitu perusahaan sebagai penentu harga. Yang ketiga yaitu produk yang dihasilkan harus memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Yang keempat yaitu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan harus mencukupi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kekurangan dari pasar monopoli yang pertama yaitu distribusi tidak merata. Yang kedua yaitu adanya eksploitasi dalam penetapan harga. Baiklah, saya Novi Aflia dengan NIM 3219122 akan menjelaskan materi mengenai oligopoli. Oligopoli merupakan keadaan pasar di mana dengan produsen pembekal barang yang hanya berjumlah sedikit, sehingga seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar atau keadaan pasar karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Pasar oligopoli ini memang bisa dibilang sebagai salah satu kegiatan pasar yang tidak sehat atau tidak sempurna, tetapi pada kenyataannya pasar jenis ini yaitu persaingan suatu produk yang sama antara produsen satu dengan produsen lainnya. Hal ini dapat terjadi karena sesama produsen saling menjaga kualitas produk agar nama atau mereknya tidak kalah dengan produsen lainnya. Selanjutnya, dengan demikian, oligopoli dapat dikatakan sebagai suatu bentuk persaingan perdagangan yang tidak sempurna atau tidak sehat, karena sebagai penjual atau produsen sudah memiliki banyak pembeli. Sampai saat ini, belum ada ketentuan pasti tentang banyaknya jumlah perusahaan yang tergabung dalam suatu pasar oligopoli. Selanjutnya, materi mengenai jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama yaitu pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni yaitu pasar yang hanya menjual satu barang saja, tetapi varian dari harganya cukup banyak. Sementara itu, harga dari barang satu dengan barang lainnya hampir sama. Pada pasar oligopoli jenis ini, hampir setiap kebijakannya dipengaruhi oleh produsen utama. Itulah mengapa pasar oligopoli ini dinamakan sebagai pasar oligopoli murni. Selanjutnya, mengenai pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar ini merupakan pasar yang hanya menjual satu jenis saja, namun harga pada satu jenis barang itu tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Sederhananya, harga dari satu produsen dengan produsen lainnya akan mengalami diferensiasi. Apabila hal ini terjadi, maka pasar oligopoli semakin lebih banyak disukai harga yang relatif murah tetapi barangnya cukup berkualitas. Selanjutnya, tentang pasar oligopoli non-kolusi. Pasar ini yaitu jika ada perusahaan yang ingin memainkan harga suatu barang atau jasa, perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain. Maksudnya, di dalam pasar oligopoli ini perlu dilakukan oleh suatu perusahaan karena bertujuan agar usaha yang dijalani mengalami perkembangan serta
Perkenalkan, saya Suci Ramadhani dengan NIM 3219121 akan melanjutkan materi mengenai ciri-ciri pasar oligopoli. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli ini yang pertama terdiri dari beberapa perusahaan, yang kedua produk yang diperjualbelikan kemungkinan bersifat homogen. Maksudnya produk yang diperjualbelikan oleh perusahaan atau antar perusahaan kemungkinan bersifat sama. Yang ketiga itu harga antar produk hampir sama, karena produk yang diperjualbelikan ini kemungkinan bersifat sama sehingga harganya pun tidak akan jauh berbeda. Yang keempat itu setiap perusahaan harus memiliki strategi yang matang, karena jenis produk yang diperjualbelikan tadi sama dan harganya hampir sama. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk bisa memiliki strategi yang matang hingga bisa bertahan di pasar oligopoli. Selanjutnya yang kelima, peraturan yang dibuat oleh perusahaan atau produsen akan mempengaruhi produsen lainnya. Maksudnya di sini adalah ketika suatu perusahaan itu membuat suatu peraturan, misalnya mengenai strategi pemasaran untuk penjualan produknya, dan ketika hal tersebut tercapai, maka produsen lain akan meniru hal tersebut. Yang keenam adalah produsen baru akan kesulitan untuk memasuki pasar oligopoli. Hal ini dikarenakan produsen baru itu akan bersaing dengan produsen yang telah lama berkecimpung di pasar oligopoli. Materi selanjutnya yaitu mengenai contoh pasar oligopoli. Adapun contoh pasar oligopoli diferensiasi yaitu industri-industri yang memproduksi, yang pertama itu peralatan elektronik, yang kedua rokok, ketiga industri mobil dan motor, dan yang keempat itu komputer pribadi atau PC, atau pasarnya didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Kita ambil contoh dari industri motor. Sebagaimana yang kita ketahui di Indonesia, industri motor tersebut, pasar motor ini dipegang oleh 3 brand ternama, yaitu seperti Honda, Suzuki, dan Yamaha. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Februari Malik dengan NIM 3219113 akan menjelaskan tentang monopsoni. Monopsoni adalah suatu bentuk pasar yang dalamnya hanya terdapat satu pembeli atau sekelompok pembeli yang minim pembeli. Jadi di mana pembeli ini adalah pembeli tunggal. Kelompok pengusaha atau selaku pembeli tunggal ini disebut dengan pelaku pembeli tunggal ini adalah pasar komoditas yang dapat memunculkan potensi persaingan yang tidak sehat. Inilah yang disebut dengan monopsoni atau kebalikan dari monopoli yang dikuasai oleh satu penjual besar. Jadi ciri-ciri dari monopsoni ini yang pertama adalah jumlah pembeli dan jumlah penjual tidak seimbang. Inilah pertama dari ciri-ciri monopsoni. Yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan adalah barang yang mentah atau barang bahan baku yang disebut dengan bahan mentah. Yang ketiga adalah harga ditentukan oleh pembeli. Tidak jarang kita mengetahui bahwasanya monopsoni ini adalah pembeli yang menentukan harga, karena pembeli itu pembeli tunggal atau pembeli suatu pasar yang hanya memiliki satu pembeli. Kelebihan dan kekurangan dari monopsoni ini, yang pertama kelebihannya adalah produknya terjamin, yang kedua penjual termotivasi untuk inovasi terhadap produknya, yang ketiga penentuan harga lebih mudah karena tidak pengaruh inflasi. Kekurangan dari monopsoni ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah pembeli berlaku semena-mena, itulah kekurangan dari monopsoni. Yang kedua adalah keluhan penjual tidak didengarkan karena pembeli terlalu egois untuk menguntungkan keuntungannya sendiri. Yang ketiga adalah manfaat ekonomi hanya ditangguhkan kepada penjual. Baiklah, saya Elpi Yunita dengan NIM 3219116 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat produsen yang menghasilkan barang yang berbeda coraknya, di mana dalam pasar persaingan monopolistik, konsumen merasakan adanya perbedaan karakteristik dari komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan dengan komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik diantaranya yaitu yang pertama, terdapat banyaknya penjual. Yang kedua,
barangnya bersifat berbeda coraknya. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan yang mempengaruhi harga. Yang keempat, kemasukan dalam industri relatif mudah. Yang kelima, persaingan mempromosikan penjualan yang sangat aktif. Baiklah, saya Rosmaida NIM 32191115 akan melanjutkan materi yaitu persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik dapat diartikan sebagai yang mana sebuah pasar banyak memiliki penjual atau produsen yang memproduksi yang beragam. Contoh pasar persaingan monopolistik yaitu seperti banyak yang kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti sampo, TV, sabun, sepatu, air mineral dan sebagainya.